Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, terima kasih. Bagaimana semuanya? Kabarnya baik? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Bapak harap kalian semuanya tetap menjaga kesehatan karena ini masih pandemi juga dan apalagi ditambah dengan adanya bencana alam di provinsi kita khususnya daerah Lumajang dan Malang. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Andi. Selanjutnya, silahkan kalian melakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Form. Bapak beri waktu 2 menit. Silahkan. Enggak, Pak. Bagaimana yang lainnya? Sudah? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Coba anak-anak, apa yang kalian lihat? Gambar jagung. Ada daunnya, Pak. Ada tangkai. Ada bijinya, Pak. Gambar Ya, terus jagung apa siap lagi panen, Pak. jawabannya? Ada daun, ada tangkai, ada jagungnya, terus ada biji jagung, Pak. Ada bunganya tidak? Ada, Pak. Tapi kurang kelihatan. Ya, itu yang jauh itu ada. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang bunga itu, bunga pada tumbuhan. Ada yang tahu apa fungsi bunga? Hiasan, Pak. Hiasan. Buat perkembangbiakan. Kok tahu, Giova? Dari mana? Sudah belajar, Pak. Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai bunga, yaitu sebagai alat reproduksi atau sebagai alat perkembangbiakan generatif. Baik anak-anak, tadi eh, Giova sudah menjawab fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Apakah ada yang tahu bagaimana proses perkembangbiakan? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Baik, kalau anak-anak belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga
Baik, itulah anak-anak proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan itu tadi terjadi pada bunga sempurna. Seperti itu tadi contohnya adalah bunga pada tumbuhan apel. Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan kalian agar lebih berkembang, mari kita mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan ini ada berapa anak ya yang hadir? Ada 6 anak. Kita bagi menjadi 2 kelompok saja. Dengan tiap kelompok terdiri dari 3 anak. Ini kelompoknya, anggotanya Bapak pilihkan apa pilih sendiri-sendiri? Bagaimana? Dipilihkan, Pak. Dipilihkan. Baik. Kelompok 1 dari Giova, Ayu, dan Dika Yusriana. Kemudian kelompok 2 Andi Mahardika, Birnida, dan satu lagi siapa ya? Mas Rido. Muhammad Ridho. Ya, baik. Dan silahkan kalian mengunduh LKPD agar nanti bisa dipelajari di rumah juga. Ya, silahkan, ini tadi pembentukan kelompok. Terus ke bawah. Jadi ini nanti kalian baca. Coba sekarang dibaca satu paragraf dulu untuk melatih kalian dalam membaca apakah sudah lancar apa belum. Silakan. Andi. Tadi Adik sudah ya? Gantian. Azari, Pak. Sekarang. Azari belum. Ya, silakan. Azari. Azari, silakan membaca. Agar kalian terlihat aktif meskipun pembelajaran daring seperti ini. Tadi Andi sudah memimpin berdoa. Silakan Muhammad Ridho Azari membaca. Perkembangbiakan jagung. Jagung Ya. merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Baik, terima kasih Mas Ridho. Jadi ini nanti dari setiap paragraf kalian harus mencari ide pokoknya. Ide pokoknya bisa ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau di dalam semua kalimat pada paragraf tersebut, terus kalian simpulkan. Baik, Kita Pak. lanjut ke aktivitas kedua ya. Kalian harus menyiapkan alat itu. Belum kelihatan. Ya. Jadi ini apa tadi nama bunga ini? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Bunga sepatu. Jadi kalian nanti harus menggambar. Kemudian kalian panah-panah seperti itu. Bagian-bagian bunganya, apa nama bagian ini, beserta fungsinya. Ya, seperti video tadi. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Ya. Kalian harus menggambar seperti itu. Kemudian kalian tulisi apa nama bagian ini. Seperti bagian 1. Ya sudah, Bapak beri contoh 1 ya. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah namanya mahkota. Dan fungsinya sebagai hiasan atau ya untuk mempercantik. Namanya mahkota kan untuk memperindah bunga tersebut. Dan gunanya ini untuk menarik serangga-serangga agar hinggap dalam membantu proses perkembangbiakan generatif atau penyerbukan. Dan ini ada tabel, kalian harus mengisinya bagian bunga apa manfaatnya. Terus kalian menarik kesimpulan. Ya, Pak. Dan aktivitas ketiga. Jadi ini adalah proses perkembangbiakan generatif. Ada proses A, B, C, D, E, dan F.
tadi semuanya kan sudah ada pada video yang telah ditampilkan tadi. Bapak harap kalian semua bisa dan masih ingat dengan apa isi video tadi. Bagian A ini proses apa, bagian B ini proses apa, dan seterusnya. Jadi ini LKPD. LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Bapak Baik. harap semua anggota ya turut aktif. Tidak hanya satu orang atau dua orang. Semuanya harus aktif. Nah, apakah sudah ada yang bisa menarik kesimpulan? Coba. Belum bisa, Pak. Bisa. Kesimpulannya adalah untuk bunga melakukan perkembangbiakan secara generatif untuk menghasilkan tumbuhan baru. Ya, proses awalnya yang diingat tadi apa dari video? Penyerbukan. Penyerbukan itu bagaimana prosesnya? Apa bertemu apa atau bagaimana? Putih bertemu benang sari. Baik, benar. Sari jatuh ke kepala putih, Pak. Baik, semuanya benar. Pintar sekali murid-murid Bapak ini. Ya, baik itu tadi LKPD. Jadi kelompok 1 ya ini tadi. Kelompok 1 ini pintar-pintar sekali anak-anaknya. Betul, Pak. Apa ya? Mengikuti bimbel atau les di luar mungkin? Belajar, Pak. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi ya yang benar ya seperti ini. Kalian sebelum mengikuti pembelajaran, kalian sebelumnya harus mempelajari materi tersebut agar pada pembelajaran berlangsung kalian tidak tidak ingah-ingih bahasa Jawanya seperti itu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan dijelaskan sama Giova proses penyerbukan. Nah, Ya. itu kalau bisa jatuh di kepala putih gimana, Pak, prosesnya? Apa apa perlu kita jatuhkan sendiri atau gimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Andi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Andi? Angin, Pak. Angin kenapa angin? Cuma pernah lihat di buku. Ya, jadi seperti ini anak-anak. Jadi benang sari itu tidak bisa langsung jatuh sendiri ke kepala putih. Jadi harus dengan bantuan, yaitu bantuannya bisa angin, ya seperti tadi yang disebutkan oleh Ayu. Angin ini berhembus di bunga. Kemudian benang sari terbang. Terbang ini bisa ke kepala putih atau ke lain bunga juga bisa. Jadi bertebaran benang sari, serbuk sari yang bertebaran bisa ke kepala putih dan kemudian terjadi penyerbukan atau perkembangbiakan generatif. Kemudian faktor lain yang bisa membantu proses penyerbukan ini biasanya adalah lebah dan kupu-kupu. Kenapa bisa lebah dan kupu-kupu? Soalnya lebah dan kupu-kupu suka makan madunya bunga, Pak. Jadi kakinya menempel benang sari terus mengenai putih. Ya, benar sekali, Giova. Jadi sebenarnya bukan madu ya. Jadi sebenarnya itu adalah nektar bunga. Dengan bantuan lebah atau kupu-kupu ini, ketika mereka menghisap nektar dari bunga, kaki mereka atau sayap mereka telah menyentuh benang sari. Jadi benang sari ini, serbuk sarinya menjadi bertebaran dan kemudian jatuh ke kepala putih dan terjadilah penyerbukan seperti itu. Bagaimana Mas Andi? Jelas? Iya, Pak, sudah jelas, Pak. Jadi ini ada beberapa proses penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Terjadinya proses penyerbukan terjadi dalam satu bunga. Jadi satu bunga. Ya. Ini benang sari lengkap. Dalam bunga tersebut lengkap ada benang sarinya dan putihnya. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi pada dua bunga. Tapi pada satu tumbuhan. Jadi bunga ini ada dua, tetapi hanya pada satu tumbuhan. Jadi benang sari yang pada bunga atas ini bisa jatuh ke kepala putih ke bunga yang di bawahnya, atau sebaliknya, yang benang sari bawah serbuk sarinya bisa bertebaran ke kepala putih bunga yang atas. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi pada bunga yang sama, hanya bisa berbeda. Maksudnya berbeda ya jenisnya sama tapi berbeda. Ada dua tumbuhan. Ini tumbuhan satu, ini tumbuhan dua. Jadi bunganya ini
bertemu gitu serbuk sarinya. Paham? Paham, Pak? Kemudian ya, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi pada dua tumbuhan juga, namun berbeda jenisnya. Jadi ada dua tumbuhan dan berbeda jenisnya. Tadi penyerbukan silang jenisnya sama, seperti bunga sepatu dan bunga sepatu. Seperti itu. Kemudian penyerbukan bastar ini terjadi pada seperti bunga, yang satu bunga sepatu dan yang satu bunga apa gitu, bunga kertas atau bunga apa. Kemudian terjadi penyerbukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya adanya tumbuhan baru atau jenisnya berbeda dengan orang tuanya atau yang mendasari terjadinya proses tersebut. Ya itu tadi, mungkin ada yang ditanyakan tentang jenis-jenis penyerbukan, macam-macamnya. Ya anak-anak baik. Jadi kita sudah pada kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Jadi ini ada instrumen penilaian bagi kalian kelas 4. Jadi kalian nanti harus mengisi email dan nama. Mohon nanti bisa dibantu oleh kakaknya, orang tuanya, atau saudaranya untuk mengisi, dan kalian harus menjawabnya sendiri. Ya itu ada beberapa soal tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Jadi soal-soal ini berdasarkan apa yang telah kita bahas pada kegiatan pembelajaran tadi. Jadi semuanya ada. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal-soal ini, berarti saya rasa kalian belum bisa memahami materi ini. Dan ini ada batas pengumpulannya atau batas pengerjaan. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran yang telah kalian ikuti. Dan terima kasih partisipasi dari kalian semuanya yang turut aktif dalam pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi pada kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana? Tumbuhan menggunakan bunga sebagai alat reproduksi. Proses perkembangbiakan tumbuhan yaitu proses pembuahan dari tumbuhan, yaitu meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan terbentuknya buah yang di dalamnya akan terdapat biji, dan biji tersebut akan menjadi cikal bakal tumbuhan. Penyerbukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu angin, manusia, hewan, dan jenis penyerbukan itu yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Baik, terima kasih juga. Mungkin Bapak beri penguatan lagi. Jadi penyerbukan itu terjadi karena tadi apa? Benang sari sel kelamin sebagai sel kelamin jantan ya. Kalian harus ingat-ingat benang sari atau serbuk sari itu sebagai alat kelamin jantan dan keputik atau kepala putih sebagai sel kelamin betina. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Bapak. Terima kasih untuk kesimpulannya Mbak Dika. Dan pada kegiatan akhir ini silahkan salah satu memimpin berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Benida. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.